Halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Yana Priyatna, dari YPD, Yan Property Development. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu istimewa di channel kami, yaitu adalah Pak Iwan Rektor. Ya, selamat semangat pagi Pak Iwan. Pagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pemasaran properti di saat pandemi. Tapi sebelum Anda menyaksikan video ini, Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini sehingga akhirnya bisa menjadi bahan inspirasi dan informasi bagi banyak orang, ya kayak gitu. Oke, langsung aja. Mungkin bisa perkenalkan dulu, mungkin Pak Iwan ya yang saya tahu cukup expert di dunia digital marketing, event, seminar gitu ya, suka mendatangkan banyak orang. Mungkin latar belakang dulu Pak Iwan masuk terjun ke dunia properti dulu jatuh bangunnya bagaimana mungkin? Silakan Bang Pak Iwan. Oke, terima kasih buat teman-teman di Yan Pro telah mengundang saya lah. Intinya pertama kali saya sih sebenarnya terjun di dunia marketing itu sudah lama, Pak Yan ya. Sudah lama. Sebenarnya tahun 2000 lah. Tahun 2000 kebetulan saya dulu pernah jadi sebuah marketing di sebuah perusahaan gitu ya. Yang dari mulai perusahaan kursus dan lain-lain, dan kemudian mulai terjun ke dunia marketing properti itu tahun 2008 gitu. Oh, 2008. Oke. Dan kemudian waktu itu saya banyak seminar dan mungkin kerjaan di kelas workshop gitu ya. Nah, kelas pertama saya terjun terinspirasi bersama dulu pertama kali bersama Mas Aryo di Ponorogo tahun 2008. YBP ya, YBP Bisnis Properti. Sebelum YBP jadi ada namanya Property University ya. University kita bangun dan kita jelajahi ke seluruh kota Indonesia gitu. Dan berikutnya sama dulu bertiga lah sama Mas Henry Ulas ya Pak. Sekarang Mas Henry Ulas di asosiasi gitu ya. Nah, dari situ kita mulai awal berdiri, kita membangun sebuah bisnis developer lah. Saya punya perusahaan developer, bangun proyek lah ya, proyek. Dan proyeknya nggak banyak waktu itu ya. Nggak banyak, dan kita berutak-utik di proyek itu. Jadi mulai tahun 2010 saya mulai banyak terjun ke mempertajam di marketing. Ya, marketing. Artinya semenjak tahun 2010 sampai sekarang ini full kita pekerjaan untuk perusahaan RTK Property Corporation itu hanya di broker dan sampai saat ini kita sudah bekerja di beberapa perusahaan developer lah yang kita konsultani untuk penjualan di perumahannya gitu Pak. Oke. Ada ini mungkin dulu ada jatuh bangunnya bagaimana membangun perusahaan pemasaran properti ini dan lika-liku dulu dari tahun 2008 sampai sekarang kayak gitu. Kira-kira mungkin Pak Iwan bisa diceritakan? Wah, lika-likunya banyak ya. Jadi banyak. Memang kita mengupgrade beberapa teknik gitu ya. Jadi karena ilmu atau zaman selalu berubah gitu ya. Dulu belum ada ini Kang Yana, belum ada namanya market internet lah. Kita masih lokal dan biasanya masih konvensional. Offline lah ya. Offline ya. Kita pasang spanduk di pohon-pohon, kita pasang gitu ya. Cuman itu strategi offline. Kita mulai masuk online itu full di online itu sekitar tahun 2014-2015. Kita konsen tentang pembahasan digital marketing dan sebagainya gitu ya. Meramu bagaimana sih yang kata-kata menjadi powerful, undang orang seperti itu ya, bikin bahasa-bahasa yang kreatif. Dan mungkin orang sebagian besar ya bahasa dalam tanda kutip bahasa gila lah gitu ya. Dulu pernah bikin tahun 2016 saya 2 juta punya rumah gitu ya. Dengan 2 juta orang punya rumah gitu ya untuk proyek Bogor gitu dulu. Dan kebetulan pernah bikin juga beli rumah malah orang bahasanya dapat cashback lah untuk awal gitu. Jadi perubahan dunia digital itu memang cukup signifikan gitu ya. Dan beberapa ketika perubahan digital signifikan dan banyak orang-orang menggunakan teori digital, ini banyak merubah paradigma yang berbeda gitu ya. Akhirnya kita meramu sebuah konsep dalam seperti Kang Yana tahu, saya pernah ngisi-ngisi di beberapa deal closing mastery gitu ya. Saya punya deal closing mastery itu meramu bagaimana dari sebuah perjalanan ikan
marketing itu supaya menjadi closing. Jadi ada beberapa proses dari mulai sampai hingga mereka terjadi closing. Jadi nggak semata-mata orang lihat iklan itu langsung closing, nggak juga. Ada beberapa proses lah gitu ya. Sampai closing gitu. Closing ya, sampai closing. Jadi rupanya banyak juga kalau kita korek, dan artinya ada beberapa konsumen yang berbeda-beda soalnya ya. Jadi kalau tergantung kita tipe menjualnya seperti apa gitu. Gitu. Oke. Terus apa yang menarik Pak Iwan pandemi ini buat properti dan lain sebagainya, mungkin bagi perjalanan Pak Iwan juga gitu ya di saat 2020 pandemi ini? Pandemi ini tahun. Menarik. Saya suka dengan tantangan, artinya pandemi yang situasi yang menarik gitu ya. Artinya semakin orang bicara sulit tentang mencari konsumen di dalam pandemi ini, justru itu sebuah tantangan. Bagaimana kita ngotak-ngotik strategi lah. Sekarang itunya, dulu sekarang orang berada pada red ocean ya. Ini orang pada red ocean ya, pada perang gimmick, perang apa gitu. Tapi kita bagaimana sih kita menjual, tapi orang itu intinya cuma satu kan, developer itu maunya closing gitu ya. Itu ya kita kalau bisa ya jangan perang di red ocean, kita mainnya di blue ocean aja lah. Artinya kita tetap punya strategi yang bagus, tapi ya intinya dengan budget yang semurah mungkin. Dan kita tetap bertahan gitu ya. Artinya banyak penjualan, itu aja intinya kan. Gitu. Oke. Kalau di deal closing master itu bagaimana Pak Iwan? Apa yang ditawarkan atau apa yang ingin dibangun, dihasilkan gitu? Di deal closing master apa? Training aja atau konsultan aja atau mengajak menjadi yaitu agensi pemasaran atau gimana Pak Iwan kira-kira? Gitu. Enggak, kalau di deal closing mastery memang saya berbagi niatnya. Berbagi artinya saya membantu teman-teman developer bagaimana sih meningkatkan teknik penjualan sebenarnya gitu. Sebenarnya bukan meningkatkan teknik penjualan, bagaimana mereka omsetnya naik lah di pandemi ini ya. Kita merasakan omset pandemi ini teman-teman developer banyak turun penjualan, tapi saya merasakan itulah ya kita berbagi aja lah, berbagi buat teman-teman. Apa sih pengalaman saya waktu pandemi ngerasain, teman-teman pernah waktu pertama kali pandemi itu udah mulai tahu bulan kelima tuh omset turun. Saya sering acara Juminar ya, Juminar saya sering berbagi tentang bagaimana sih orang-orang, saya di Juminar itu artinya di pandemi itu saya masih closing gitu ya, masih ada jualan gitu ya, padahal orang-orang lagi turun saya masih jualan. Jadi beberapa orang lupanya pandemi ini sebenarnya bagus. Sebenarnya dia bagus, Kang Ena, pandemi ini ya. Justru pandemi ini kita tahu market itu yang punya uang siapa, yang nggak punya uang siapa. Difilter lagi gitu ya. Artinya kalau kita menjual harga cash, itu justru bagus itu pandemi. Jadi orang yang punya uang dan punya uang ketahuan. Jadi udah terseleksi oleh alam. Terseleksi oleh alam. Dan itulah harusnya teman-teman di pandemi ini jualnya ya rata-rata bermain cash. Karena kita waktu pandemi saya bermain perbankan itu malah kacau. Karena perbankan menutup keran, dibatasi lah ya, membatasi dan menutup keran ketat untuk juga KPR. Dan kita otomatis kita harus bermain strateginya ya bagaimana sih orang cicil ke developer atau kita main cash. Justru teman-teman saya ketika saya ikut artinya saya bantu mereka di dalam deal closing mastery itu kok ya rupanya pada closing ya. Dan closingnya bukan KPR lagi ya. Cash dan cash bertahap. Itu saya beberapa perumahan yang saya tahu ya mereka happy aja. Ada beberapa yang mungkin pesimis gitu ya. Tapi yang lain mah happy aja gitu ya. Kita happy aja lah. Artinya dan terakhir waktu penjualan mulai naik ya, artinya saya mulai jualan gitu. Untuk perumahan saya agak mulai naik ya. Kita mulai naik itu memang sekarang ini mulai merangkak naik. Artinya rupanya daya beli udah mulai tumbuh nih. Udah mulai tumbuh, dan itulah yang gunanya kita minimal ya, artinya sebenarnya kalau teman-teman misalnya beberapa perusahaan sering manggil saya Pak Kang Ena untuk mengupgrade dia punya proses marketing lah. Gimana caranya, yang penting intinya lah satu, gimana proyek saya sold out. Nah kelemahannya adalah sebenarnya ujung tombak penjualan ada di marketing kan, di marketing, dan mudah-mudahan sih artinya dengan cara dibantunya seperti itu mereka naik lah skill marketingnya. Jadi kadang-kadang orang ada yang di advertise-nya menang, tapi kadang sulit untuk closing. Lead-nya banyak tapi nggak bisa closing. Betul. Kan sayang ya, sayang teman-teman developer udah mengeluarkan uang banyak tapi nggak bisa closing. Betul. Jadi berarti ada yang salah di dalam entah dia di dalam deal makernya sebagai yang
di lapangan Ya, atau salah di ketika dia lead-nya dia. Ya, betul. Gitu. Mencari lead-nya salah. Nah, ini ada dua kemungkinan. Makanya itu kita proses deal closing mastery adalah bagaimana ketika dia membuat iklan Ya. sampai terjadinya closing. Nah, itu oke. intinya seperti itu. Mungkin Oke, seperti itu, oke. Kang Ena. Ada pesan mungkin bagi teman-teman developer nih yang lagi berjuang di saat pandemi atau resesi, mungkin apa yang harus diperkuat sehingga akhirnya cash flow-nya meningkat tajam lagi dan sebagainya dari saat pangsa pasar yang sedang bertumbuh ini mungkin Pak Iwan Ya. kira-kira. Kalau saya cuma satu, supaya cash flow bagus, ya penjualan bagus. Iya, betul. Itu aja. Ya, Jadi ujung tombaknya kalau cash flow bagus, penjualan bagus. Ya. Kalau teman-teman merasa cash flow-nya turun, Ya. ya teman-teman minimal harus belajar lah bagaimana sih penjualan naik. Intinya Ya. menaikkan penjualan adalah berarti konsen kepada marketing. Oke. Ya, marketing itu ada banyak tipikal buat teman-teman ya, Ya. Kang Yana. Ya. Jadi orang biasanya marketing itu banyak sekarang bermain, saya lihat iklan-iklan di Facebook di mana itu bermain tentang teknik gimmickal. Oh. Teknik gimmickal adalah sebuah teknik yang memberikan marketing pada polanya adalah memberikan banyak bonus. Ya. Ya, padahal mungkin di luar sana wah orang beri bonus A, B, C itu bosen ya. Ya. Kasih bonus mulu ujungnya ujung-ujungnya cuma syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya. Padahal dalam konsep marketing harusnya 90% orang membeli itu kan sebenarnya emosi. Ya. Jadi ketika orang mau membeli kepada sebuah, jadi apa sih sebenarnya yang menjadi proses deal maker itu harus mereka bisa beli. Ya. Jadi kita bagaimana sih cara marketing yang di lapangan Ya. melayani konsumen dengan baik Ya. gitu kan. Terus kemudian mereka mencari celah di mana tingkat emosi konsumen itu naik dan ketika disitulah terjadi yang namanya deal and closing. Itulah gunanya bagaimana sih meningkatkan skill orang-orang lapangan supaya mereka tahu bahwasanya enggak semua iklan itu bermain pada teknik gimmickal. Mereka tekniknya harusnya emosional. Emosional. Sebenarnya kita combine antara gimmickal dan emosional dan itulah menjadi market yang bagus gitu kan. Oke, baik. Mungkin ada apa ya? Untuk digital marketingnya sendiri nih, apa yang harus diperkuat nih seorang developer gitu? Digital marketing ya. Ya, sekarang kan lagi happening ya digital marketing semuanya pakai ya kayak gitu. Ya sebenarnya orang-orang sudah mungkin banyak pakai ya antara Facebook yang berbayar dengan Facebook yang tidak berbayar atau mungkin IG Ads atau IG biasa. Dan itu biasanya kalau mereka mungkin teman-teman sudah paham lah tentang rule ya bermain cara gimana sih cara iklan berbayar dan tidak. Tapi yang menjadi kesalahan adalah kebanyakan mereka salah membuat copywriting. Gitu. Jadi copywriting itu adalah apa ya? Membuat iklan. Kadang iklannya tuh tidak setajam kalau dia inginnya A tapi dia iklannya masih ngambang gitu ya. Tidak sesuai target sebenarnya. Jadi kalau cara beriklannya nggak salah, tapi sebenarnya yang salah adalah bagaimana cara menentukan target. Ya, betul. Jadi target itu terbentuk karena dari bahasa iklannya. Betul. Kayak saya pernah buat nih Kang Ena, seminar tentang wirausaha. Yang saya incer adalah orang-orang karyawan yang mau jadi wirausaha. Nah, saya bikin tuh Kang Ena. Jangan lama-lama jadi karyawan. Gitu kan? Saatnya Anda jadi pengusaha. Yang datang itu seminar, rupanya banyak karyawan gitu ya. Nah, kalau saya bikin bagaimana usaha Anda meningkat tajam di dalam pandemi, itu yang datang banyak kan wirausaha. Jadi copywriting itu berpengaruh ya? Pengaruh. Jadi kalau teman-teman bahasa mengundangnya itu masih ngambang, contoh DP 0%, apalah itu yang datang itu ya bukan orang yang ditargeting, padahal kita jualan harga ya rumah mahal. Jadi sebenarnya bahasa mengundang itu tergantung apa yang dia sampaikan kepada market. Jadi marketing kalau mau market yang mau bagus, ya teman-teman harus bahasa undangannya harus bagus gitu ya. Tinggal bagaimana mengolah dia menjadi closing nih. Undangannya dapet, tapi kadang kitanya nggak bisa, skill lapangannya kurang. Itu yang harus diasah sebenarnya. Oke. Jadi ini ya, kata-kata juga berpengaruh baik dari secara teknis nanti di lapangan dan kemudian vibrasinya juga yang datangnya juga yang kita harapin di copywriting itu sebenarnya. Iya, copywriting. Gitu ya. Jadi kalau copywriting kebanyakan yang ngambang. Kalau saya lihat bahasanya ngambang tuh. Ngambang itu artinya dia bikin iklan tapi nggak nyuruh orang datang, kan ngambang. Kalau copywriting mah ngambang itu ya ngambang ya. Kalau ngambang itu artinya dia bukan beriklan. Tapi bahasanya branding. Hanya kalau branding, ya iklan branding ya Kang Ena. Itu
nggak menyuruh orang suruh datang. Tapi kalau namanya copywriting, kita mau beriklan supaya orang survei, itu bahasanya bukan branding. Kalau branding kita bahasa ngambang sih nggak jadi masalah ya. Betul. Ya, makanan ini enak, udah selesai, itu branding. Tapi kalau makanan ini enak, kalau kamu mau ingin makanan ini murah, datang ke tempat saya. Nah, itu namanya bahasa ngundang, beda lagi iklannya kan. Jadi teknik bagaimana cara kita mengundang konsumen, cara kita mengundang supaya konsumen survei, dan cara bagaimana copywriting yang ketika orang survei datang, dan teknik apa yang kita gunakan di dalam apa namanya, di dalam ketika kita mau acara deal maker lah, itu beda-beda. Karena setiap orang dilakukan dengan cara yang berbeda. Betul. Jadi kalau kita melakukan orang dengan baik, melayani, kita melayani dengan baik. Tapi siapa yang kita layani? Jadi ada cara-cara, ada pembeli premium, ada pembeli yang benar-benar loyalitasnya tinggi. Kita cara melakukannya pun beda. Sebenarnya kita harus melakukan yang sama sebenarnya. Tapi kadang tipikal orang, ada orang yang berbeda. Itu yang kadang berbeda menjadikan orang itu gimana sih yang harus kita lakukan untuk memanage orang gitu ya. Baik. Nah, memanage orang tuh, menilai orang itu seperti apa kan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang target yang benar, targetnya sudah benar, tapi eksekusi yang salah. Bisa juga seperti itu. Ada juga targetnya salah, makanya eksekusinya jadi salah. Betul. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau eksekusi benar ya targetnya harus benar. Jadi intinya ada beberapa teknik yang sebenarnya dilakukan dalam bagaimana sih teman-teman memasarkan properti. Proses-proses yang harus dilalui lah. Baik. Gitu. Kira-kira bagi Pak Iwan, emang terkenal Pak Iwan ini dengan street smartnya ya. Jadi ilmu jalanannya yang luar biasa, tapi terbukti juga dan gampang dicerna gitu ya. Kayak gitu. Mungkin ada pesan terakhir untuk para teman-teman developer, kesan-pesan untuk bagaimana nih berjuang di saat pandemi dan resesi ini, kira-kira Pak, untuk pesan terakhir bagaimana kira-kira? Gini, kalau pesan terakhir saya kebanyakan bagaimana sih sekarang saya pandemi ini kita tetap bertahan ya. Artinya cash flow dalam properti lah. Semua cash flow dalam baik bisnis properti dan bisnis lain itu menjadi tujuan utama cash flow ya. Kalau saya bertahan dari cash flow ada ketika proyek ini tidak dibangun dengan cepat cash flow-nya otomatis keluarnya banyak. Betul. Jadi kalau proyek ini target 2 tahun, proyek itu berjalan 4 tahun, otomatis cash flow-nya semakin tersedot. Kalau sudah cash flow kesedot, berarti profit turun. Betul. Profit turun. Sekarang gimana caranya supaya profitnya tetap sesuai dengan target teman-teman ya, target teman-teman developer ya, yang seperti itu. Jadi kalau yang saya tingkatkan penjualan ya, mumpung sekarang tuh kayaknya row-nya ya, properti lagi naik nih, lagi mau naik gitu, lagi mau naik, dan kebetulan kalau memang mereka bermain perbankan gitu ya, perbankan lagi membuka keran kan gitu. Tapi kalau saya potensi untuk orang membeli cash atau membeli cash bertahap itu masih ada. Masih ada ya pembeli untuk cash bertahap, artinya sudah tersaring oleh alam lah. Betul. Tersaring oleh alam, dan kita sebenarnya kalau tergantung kita bagaimana menggrab pasar itu. Menggrab pasar itu dan sesuai apa yang konsumen mau gitu aja. Nah, sekarang kalau mungkin properti di atas 1 miliar atau ya mungkin 1,5 miliar itu memang agak turun. Naik tapi agak turun. Karena ceruk pasarnya kan kelas menengah mulai goyang nih ya, karena mulai goyang ke kelas menengah. Artinya kalau kelas harga di bawah 1 M masih kemungkinan banyak. Tapi kalau udah naik 1 M itu kemungkinan memang ada, tapi nggak sebanyak yang pasar di bawah 1 M. Jadi pasar yang mulai 1 M ke atas itu mulai agak bergerak walaupun pergerakannya nggak kayak dulu lah tahun 2018 yang gila-gilaan ya. Sekarang mungkin ya naik, tapi penjualan ada tapi ya lambat lah. Tidak sesuai developer yang penjualannya di bawah 1 M yang luar biasa gitu ya. Penjualannya masih closing 20, masih closing 19 itu luar biasa. Kalau yang apalagi closing bang 30, 40, wah sudah itu mungkin kalau rumah subsidi sih masih saya bikin rumah subsidi itu masih inilah, kalau kata orang masih oke lah, namanya juga rumah subsidi ya. Ini yang bergerak kan rumah komersil kan. Betul. Nah, itu yang membuat sekarang teman-teman ya, artinya teman-teman yang mungkin ikut closing mastery ya agak semangat lah ya. Ada suatu perubahan gitu ya. Minimal closingnya naik lah gitu. Oke Pak Iwan, terima kasih atas kesempatannya. Rekan-rekan, itu seperti yang disampaikan Pak Iwan bahwa kita harus meningkatkan penjualan, marketing, digital marketing, and sales
agar cash flow kita meningkat, agar profit kita juga meningkat, dan agar progres di lapangan juga cepat karena pemasarannya juga cepat gitu ya. Jadi memang tetap harus deal maker di lapangan juga harus sebagai algojo, closing di lapangan juga harus bisa menggunakan tekniknya, skillnya dengan baik dan benar sehingga akhirnya banyak closing juga di lapangan ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya terima kasih Pak Iwan sudah hadir di channel kami ini Yan Property Development YPD. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi, motivasi dan informasi bagi banyak orang semuanya, terutama developer di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Saya Yana Priyatna. Saya senang belajar dan saya senang berbagi. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.